warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu 'amal ibni adam lahu illa as-siyam as-sawm li wa ana ajzi bi. Wa qala aidan man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-12 ya, Pak ya. Masya Allah, nggak kerasa kan? Udah 12 aja nih. Ya, iya siang kerasa ya. Malam nggak kerasa. Diguyur hujan kan tadi ya. Di Pondok Gede mah nggak hujan tadi. Jadi saya habis pulang dari Pondok Gede, langsung menuju ke sini nih. Ya alhamdulillah nggak macet. Nah ini mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh barokah ini, baik yang sunnahnya, yang wajibnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah tarawih yang berbahagia. Pada malam hari ini kultum tentang tema adabus syiyam, yaitu adab-adab dalam berpuasa. Adab itu sangat penting. Seorang murid harus punya adab terhadap gurunya. Anak kita harus punya adab pada orang tuanya. Menantu punya adab pada mertua, ya, dan lain sebagainya. Maka adab itu menjadi tolok ukur ya, bagi seorang muslim. Rasulullah diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi fenomena yang terjadi sekarang, ketika bulan Ramadan datang maka tawuran datang ya. Tawuran kita lihat juga di televisi, itu rame di Jakarta, rame di Bekasi, rame. Maka yang punya anak remaja, himbauan, ketika sudah jam 9 ke atas, udah suruh pulang aja. Kalau nggak pulang ya suruh itikaf di masjid. Ya itu lebih hebat. Ya ketimbang apa? Ketimbang motor-motoran, nggak ada manfaat. Ya tawuran, kan yang rugi dua-duanya rugi. Ya mending kalau selamat, kalau nggak selamat kan repot kita. Ya masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu pun kalau tidak beradab maka amat sangat rugi. Orang yang berilmu, semakin dia berilmu, semakin dia berisi, dia harusnya lihat filosofi padi. Ya, padi semakin berisi, semakin merunduk, bukan semakin sombong. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana saja yang termasuk daripada adab berpuasa? Di dalam sebuah kitab namanya Fiqhus Sunnah, di situ dikatakan yustahabbu lis-shaim ayyura'iya fi siyamihi al-adab. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam puasanya itu harus ada adab. Salah satu daripada adab-adabnya ada 8. Tapi enggak kita bahas semua nih. Yang pertama adalah as-sahur. Tahu banget apa tuh? Sahur.
Ya, jadi kita dianjurkan untuk sahur. Qad ajma'atil umma ala istihbabihi. Umat sepakat, para ulama sepakat. Ya, bahwa yang namanya sahur itu sunnah, bukan wajib. La isma ala man tarakahu. Enggak dosa. Ya, tidak berdosa kalau kita enggak sahur. Kalau bocah enggak sahur. Udah gitu enggak puasa. Ya, kalau dulu saya kecil itu kalau nggak sahur nggak puasa. Ya, masya, bayangin tuh ya. Jadi kita dianjurkan untuk bersahur. Ada landasannya, ada dari hadis ya Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasaharu, ya sahurlah kalian semua. Fa inna fi suhur, maka di dalam sahur itu barokatan, terdapat keberkahan. Dikuatkan lagi satu hadis, alaikum bihadas sahur, hendaklah kalian membiasakan sahur. Fa innahu huwa al-ghiza'u al-mubarak, maka sesungguhnya melaksanakan sahur itu merupakan hidangan yang diberkahi. Jadi berkah Bapak Ibu. Ya. Wasababul barokah, adapun sebab berkahnya itu sahur, annahu, bahwasanya sahur yuqawwimu shaim, menguatkan kepada orang yang lagi puasa. Coba itu juga lihat. Kalau siang-siang panas banget, tadi panas nggak? Luar biasa. Ya, untung aja dikasih hujan tuh. Alhamdulillah, jadi sejuk. Ya, masya Allah. Jadi sahur itu dianjurkan. Nah, wal mustahab takhiruhu. Sahur itu dianjurkannya diakhirkan. Ya, tapi jangan pas azan subuh sahur, jangan. Itu udah kelewat. Ya, udah kelewat. Kalau lupa ya, masa lupa? Kalau kita lagi puasa mah jarang lupa, kita nggak pernah lupa. Ya, kalau lagi puasa mah. Tuh. Jadi dianjurkan melaksanakan sahur, dan dianjurkan juga dalam pelaksanaan sahur itu adalah diakhirkan. Ya. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustahsirin, 'alal mutasahhirin. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya membacakan sholawat ya kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah, tuh adab daripada orang yang berpuasa, hendaklah sahur, sekalipun sahur itu sunnah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mujahidin, ya, Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah takjil fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Kalau buka mah dicepetin, kalau sahur dibelakangin. Ya, ini kita jangan salah. Ya, apa? Sahur dicepetin, ya jam 2 udah sahur. Ya, ntar keburu lapar lagi. Ya. Kemudian jadi menyegerakan untuk berbuka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama atau selagi menyegerakan berbuka. Kalau udah waktu maghrib, ya segera berbuka. Ya, hendaklah dengan apa? Fa'alal ma, yaitu dengan air. Kemudian kalau nggak ada air, yaitu rutob, yaitu dengan 3 butir kurma. Ini mah kita mah bukan 3 butir lagi, 3 piring. Ya langsung dihajar, balas dendam, jangan. Ya makanya pas tarawih ngantuk nih. Ya pas tarawih ngantuk. Ini alhamdulillah nih. Ya di bait Al-Mujahidin mah berapa sap nih? Lumayan ya. Di Jabrut blok A satu sap. Hari keberapa ya Umar? Ya 1 sap itu bayang. Udah gitu bocah mulu. Ya blok A tuh. Ya, terus di Pilak Padurenan juga sama, ya 1,5 sap. Ya masya Allah, udah mengalami kemajuan. Ya padahal baru malam ke-12, apalagi nanti malam ke-29 udah. Ya makin maju. Apa sendalnya di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang kampung ya, mudah-mudahan yang pulang kampung biar aman.
Ya, biar jalan selamat sampai tujuan. Jadi yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Bahkan karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan nas ya iftaron wa abta'ahum sahuron. Adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang paling cepat buka. Ya, pokoknya kalau udah buka langsung. Ya, dan paling lambat dalam hal sahur. Itu sahabat Nabi. Apalagi Nabi. Ya, Masya Allah. Maka kita nyontohnya siapa? Nyontohnya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adab daripada berpuasa adalah al-jud wa mudarasatul Quran, yaitu bersikap dermawan. Ya, jadi kita dikaruniai harta, ya, diberikan harta oleh Allah, dititipkan, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, min aina iktasabau wa fima anfaqau, di mana kamu dapetin, gimana caranya. Hartanya sih halal, tapi korupsi. Ya, gratifikasi. Ya, Masya Allah, bayangin. Itu nanti ditanya. Ya, dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita belanjakan itu duit? Apakah untuk poya-poya? Ya, Masya Allah, nauzubillah ya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan harta yang manfaat itu banyak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi al-jud. Bahkan Nabi Muhammad SAW ajwadan nas fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan ketika memasuki di bulan Ramadan. Ya. Di luar Ramadan juga, pasca Ramadan juga, ba'da Ramadan, Rasulullah tetap sama. Enggak pelit. Ya. Makanya nih, Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya adalah wa mudarasatul Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan tadi ayatnya tuh ayat 185 Al-Baqarah, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya nanti ada ya malam nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Nah, kita udah ada Al-Quran di rumah kita. Yang kecil ada, yang gede ada. Cuman masalahnya nggak dibaca. Ya, kata setan, biarin aja lu punya koleksi Al-Quran. Mau berapa gitu terserah. Selama nggak dibaca, nggak diamalin, ya terus. Tapi kalau udah diamalkan, dibaca, ditadaburi, wah udah. Angkat tangan setan. Ya, bukan angkat topi lagi. Ya, angkat tangan ya. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumah kita. Di masjid nggak sempat, di kantor nggak sempat, di rumah dibaca. Ya, ini mah di rumah sengaja. Ya, nggak dibaca. Katanya tidurnya orang yang berpuasa ibadah, tidur mulu. Jangan. Ya, tidurnya ketika memang udah lelah, capek. Jangan tidur dari maghrib, ya maaf, dari subuh, ya setelah sahur tidur, sampai maghrib baru bangun. Itu mah bukan belajar puasa, belajar mati. Belajar mati itu. Masya Allah. Jadi kita tadarus Al-Quran. Kalau bisa ini mah, ya mudah-mudahan bisa. Itu khatam kita. Ya, 30 juz. Ya, jangan cuma juz 30. Terlalu itu. Ya udah sebulan puasa cuma juz 30. Ya Allah, ya Rabbi. Itu Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin, pahalanya berlipat. Ya, Rasulullah SAW dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf aja. Ya, nun, sadaqallahul azim. Ya. Atau 2 huruf, yasin. Terlalu. Kapan kelarnya itu? Ya, Masya Allah. Yasin ada berapa ayat? 83 ayat. Kalau satu ayat, nggak apa-apa dah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting mau baca. Ya, anak-anak kita biasakan, kita kenalin. Ya, jangan main HP mulu, ya main FF mulu, Mobile Legend, ya udah macem-macem udah. Kecanduan, anak-anak kalau udah kecanduan repot, otaknya udah
Ini ya. Jarang anak-anak yang hobi baca, jarang. Bisa dihitung dengan jari. Ya, hobi baca. Kalau dari kecilnya udah baca, banyak mengkonsumsi bacaan, Masya Allah. Ya. Nah itu, jadi Rasulullah tadi dalam sabdanya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Tidak aku katakan, la aqulu alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, udah 3 huruf. Satu hurufnya bernilai 10, berarti 3 huruf 30, lumayan. Ya, itu baru alif lam mim. Ya, apalagi Al-Baqarah ada berapa ayat tuh? 200 lebih ya. Masya Allah. Iya, berapa tuh coba dikali? Ya tahu sendiri. Ya, itu baru cuman surat Al-Baqarah. Bagaimana kalau 114 surat? Ya, 30 juz tuh. Masya Allah, udah gak kebayang lah. Itu buat apa? Buat bekal kita nanti di akhirat. Ini Ramadan ini kita kan nggak bisa. Apakah kita bisa ngejamin? Ya apa sampai besok? Nggak tentu. Ya nggak tentu. Nggak bisa ngejamin. Apakah kita sampai ke Lebaran? Nggak tentu juga. Maka kita manfaatkan, optimalkan yang namanya ibadah ini. Apapun bentuk ibadah, mau itu yang wajib apalagi. Yang sunnah itu juga sama. Jangan ditinggalin, sunnah ini. Jangan. Ya, itu saja untuk dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahimahullah.